Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrun Jamil dengan NIM 20002114 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi saya atau menjelaskan materi saya, yaitu tentang pelayanan perpustakaan dalam mata kuliah Manajemen Layanan Khusus Pendidikan. Baiklah, di sini akan saya mulai. Yang pertama itu dengan ketepatan dalam mendeskripsikan pelayanan perpustakaan dalam. Yang pertama itu dengan pelayanan sirkulasi atau peminjaman buku, pengembalian buku, statistik dan pengunjung peminjam. Dan selanjutnya itu pelayanan referensi, pelayanan referensi atau pelayan. Selanjutnya itu informasi, pelayanan pemberian bimbingan belajar, dan selanjutnya itu tata tertib perpustakaan sekolah. Pelayanan sirkulasi adalah kegiatan melayani peminjam dan pengembalian buku-buku perpustakaan. Kegiatan ini juga dilakukan di semua jenis perpustakaan. Kesibukan sirkulasi dapat dipakai untuk mengukur kegiatan suatu perpustakaan. Kegiatan sirkulasi dapat dilaksanakan sesudah buku-buku selesai diproses lengkap dengan label-labelnya seperti kartu buku, kartu tanggal kembali, kantong kartu buku, dan kal number pada punggung buku. Selanjutnya yaitu kesibukan sirkulasi dapat dipakai untuk mengukur kegiatan suatu perpustakaan. Kegiatan sirkulasi dapat dilaksanakan sesudah buku-buku selesai diproses lengkap dengan label-labelnya, seperti kartu buku, kartu tunggal kembali, kantong kartu buku, dan kal number pada buku tersebut. Selanjutnya itu bagian layanan sirkulasi. Bagian layanan sirkulasi mempunyai tugas melayani pengunjung perpustakaan khusus dalam hal berikut ini. Yang pertama itu mengawasi keluarnya setiap bahan pustaka dari ruang perpustakaan. Dan yang kedua itu pendaftaran anggota perpustakaan. Dan yang ketiga peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Dan yang keempat memberikan sanksi bagi anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman. Dan yang kelima memberikan peringatan bagi anggota yang belum mengembalikan pinjaman. Dan yang keenam menentukan pengembalian buku yang dihilangkan anggota. Yang ketujuh membuat statistik sirkulasi. Dan yang kedelapan itu penataan koleksi di jajaran. Selanjutnya itu layanan referensi. Layanan referensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan perpustakaan sekolah yang khususnya menyajikan koleksi rujukan kepada para siswa dan guru. Dan pengertian lain dari layanan referensi adalah suatu kegiatan layanan yang membantu para pemakai perpustakaan untuk menentukan atau mencari informasi yang diperlukan. Dan selanjutnya itu tujuan layanan referensi. Di mana tujuan layanan referensi yang pertama itu mengarahkan siswa atau pemakai perpustakaan untuk dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan tepat dan cepat. Dan yang kedua yaitu membimbing siswa atau pemakai perpustakaan agar mampu menelusuri informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan berbagai pilihan sumber informasi. Dan yang ketiga yaitu memberikan bimbingan kepada siswa atau pemakai perpustakaan agar mampu menggunakan setiap koneksi referensi dengan lebih tepat dan berguna. Selanjutnya itu materi tentang fungsi-fungsi referensi. Supaya pelayanan referensi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipahami fungsi-fungsi referensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan petugas referensi hendak mengawasi pengunjung baik mengenai kebutuhan informasi yang dibutuhkan, latar belakang sosial dan tingkat pendidikannya. Dan yang kedua yaitu fungsi informatif, di mana memberikan informasi kepada pengunjung berupa jawaban terhadap pertanyaan singkat maupun penelusuran informasi yang luas dan mendetail. Dan yang ketiga yaitu fungsi bimbingan. Dan yang keempat yaitu fungsi instruksi.
di mana fungsi instruksi memperkenalkan kepada pemakai tentang bagaimana cara menggunakan perpustakaan yang baik. Yang kelima dan terakhir yaitu fungsi bibliografi, di mana fungsi bibliografi menyusun daftar bacaan atau bibliografi untuk keperluan penelitian dan untuk mengetahui judul-judul koleksi yang dimiliki perpustakaan. Yang terakhir yaitu tata tertib perpustakaan sekolah, di mana tata tertib agar layanan perpustakaan sekolah berjalan dengan lancar dan teratur, maka perlu dibuatkan peraturan berupa tata tertib. Yaitu yang pertama yaitu tata tertibnya sifat dan status perpustakaan sekolah. Dan yang kedua keanggotaan perpustakaan sekolah. Yang ketiga itu bahan-bahan pustaka yang tersedia. Dan yang keempat sanksi dan hukuman bagi pemakai perpustakaan. Dan yang kelima iuran bagi setiap anggota. Dan yang keenam sistem penyelenggaraan. Dan yang ketujuh waktu atau jam buka layanan. Mungkin sekianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.